Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, juga nikmat-nikmat lainnya. Shalawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'at hingga kita umatnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah pada perang Uhud dan setelahnya. Jadi perang Uhud sendiri adalah perang setelah perang Badar, di mana perang ini sangat berkesan bagi umat muslim. Pasukan muslim saat itu berjumlah kurang lebih 1.000 orang, dan yang munafik mundur ke belakang hingga menjadi 700 orang melawan kafir Quraisy yang jumlahnya 3.000 orang. Perang Uhud sendiri merupakan perang balas dendam kafir Quraisy kepada kaum muslimin, di mana paman Rasulullah Sayyidina Hamzah terbunuh oleh seorang budak bernama Wahsy. Ada suatu kisah menarik pada saat perang Uhud ini, di mana ada seseorang saat dia di malam harinya sebelum perang Uhud, dia melangsungkan pernikahan, dan setelah subuh dia melangsungkan hubungannya dengan istrinya. Dan saat pagi hari Rasulullah memerintahkan semua para sahabatnya untuk bergabung dalam perang Uhud. Sahabat ini tidak sempat mandi junub, langsung pergi saat ada seruan jihad dari Rasulullah. Dan saat perang berkecamuk, orang ini meninggal dalam keadaan belum mandi besar atau dalam keadaan junub. Orang ini bernama Hanzalah, dan Rasulullah bersabda tentangnya, sesungguhnya orang ini dimandikan oleh para malaikat. Sungguh luar biasa kisah sedikit ini, di mana dia bisa mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan cintanya, mengorbankan harinya untuk memenuhi seruan Rasulullah SAW. Lalu setelah perang Uhud ini berkecamuk, akhirnya kaum muslimin bisa dikatakan kalah. Mengapa kalah? Karena tidak disiplinnya. Salah satu faktornya itu disiplinnya para pemanah yang disuruh oleh Rasulullah untuk tidak beranjak mau menang ataupun kalah. Namun saat pasukan Rasulullah, pasukan muslim awalnya itu menang, dan pasukan pemanah itu mencoba untuk membantu mengambil gonimah yang berserakan, dan disitu dimanfaatkan oleh manuver Khalid bin Walid yang saat itu masih dalam keadaan kafir Quraisy untuk menyerang dari belakang. Dan saat itu kaum muslimin terperangkap di antara belakang dan depan. Belakang oleh pasukan berkuda Khalid bin Walid, dan depan yang asalnya mundur menjadi maju kembali yang diprakarsai oleh Abu Sufyan. Dan akhirnya Rasulullah dan kaumnya meninggalkan Uhud dengan korban kurang lebih 70 orang kaum muslimin meninggal. Akhirnya setelah esok harinya Rasulullah melakukan penyerangan kembali, dinamakan perang Hamratul Asad. Dalam perang Hamratul Asad ini ada sebuah kisah menarik, di mana Rasulullah memanggil semua orang, semua mujahid untuk kembali ke medan peperangan. Semua yang hadir pada perang Uhud tidak boleh bertambah ataupun berkurang.
Artinya Rasulullah tidak menginginkan bantuan. Rasulullah masih percaya dengan orang-orang yang ada saat perang Uhud. Di perang Uhud ini muslimin korbannya luar biasa, luka-luka, juga darah, anak panah, sabetan pedang menghiasi sekujur tubuh. Ada sebuah kisah menarik. Ada seorang adik kakak saat mengetahui Rasulullah memanggil untuk kembali perang. Adik kakak ini kondisinya sangat mengenaskan dan umur mereka adalah kurang dari 20 tahun, belasan tahun, dan tidak disebutkan namanya dalam riwayat. Adik kakak ini bahkan saat sholatnya pun tidak bisa gerak sekali menggunakan isyarat mata. Dengan sekujur tubuhnya luka-luka, adik kakak ini tidak bisa berjalan sama sekali. Lalu adalah muncul dialog. Bagaimana kita akan menghadapi peperangan ini sedangkan kita tidak bisa berjalan? Tapi ini seruan Rasulullah, ini seruan jihad, kita harus pergi. Akhirnya adik kakak ini jalannya dengan cara saling menyeret. Satu orang menyeret, satu orang mendorong, satu orang menyeret, satu orang mendorong. Dalam keadaan tidak bisa jalan pun mereka memenuhi seruan Rasulullah untuk berjihad. Dan akhirnya pada saat kumpul di Masjid Nabawi, orang-orang lain meneteskan air mata karena luar biasa perjuangan mereka ini untuk memenuhi panggilan Rasulullah, untuk memenuhi panggilan jihad ini. Dan akhirnya perang Hamzah Asad ini atau Uhud part 2 menurut saya ini dimenangkan oleh Rasulullah, di mana kaum kafir Quraisy ciut atau mengundurkan diri karena melihat bagaimana semangat kaum muslimin luar biasa. Dalam keadaan luka sekujur tubuhnya, dalam keadaan bahkan tidak bisa berjalan, mereka masih semangat untuk berjihad. Dari dua kisah ini kita bisa mengambil sebuah pesan yang sangat luar biasa, di mana semangat amal soleh itu, semangat jihad di zaman sekarang adalah bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Jika pada cerita pertama Hanzalah berhasil mengalahkan hawa nafsunya, berhasil mengalahkan pelukan istrinya untuk berjihad di jalan Allah, bahkan tidak sempat untuk mandi junub. Dia berperang sungguh-sungguh dan akhirnya dia dimandikan oleh para malaikat. Yang kedua ialah kisah dua kabar adik ini yang sangat luar biasa. Dengan keadaan yang tidak bisa jalan, mereka saling menyeret. Mereka datang untuk mendatangi Rasulullah. Sedangkan kita yang badannya masih utuh, yang jalannya bisa berlari, yang badannya tidak luka, tidak semangat dengan seruan Allah, baik itu azan berupa mendatangi sholat ataupun amal soleh yang lain berupa ada undangan amal soleh ataupun mengaji dan lainnya. Kita lemah. Jika kita berkaca pada dua sahabat itu, tidak ada kelemahan dalam diri mereka, baik harta, nyawa mereka korbankan untuk Islam. Di zaman sekarang kita tidak ada jihad, peperangan. Jihad kita adalah lawan hawa nafsu kita. Mari bersama-sama untuk melawan hawa nafsu kita, untuk mengalahkan kemalasan-kemalasan kita, dan semangat terus beramal soleh, semangat meningkatkan takwa. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan cerita ini membangkitkan amal kita dan terus berlomba-lomba dalam kebaikan, mempersiapkan bekal akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.